Halo kawan-kawan, apa kabar kalian? Makasih ya kalian udah klik video ini. Channel ini ngebahas alur drama Korea tiap episodenya. Karena video ini full spoiler, jadi untuk kalian yang gak suka spoiler, silahkan tonton aja dramanya. Tapi untuk kalian yang gak suka ngabisin waktu, channel ini sangat cocok untuk kalian. Kali ini kita akan ngebahas drama Korea berjudul Goblin episode 13. Tanpa basa-basi, ya langsung masuk aja. Langkah Kim Shin kini sampai pada malaikat maut yang adalah si raja. Si goblin mengucapkan salam pada malaikat maut sebagai Kim Shin prajurit raja. Malaikat maut dalam kesedihannya bertanya, apakah wajah muda dan bodoh yang kulihat itu adalah aku? Apakah aku raja? Aku benar-benar Wangyo kan? Goblin melepaskan cekikannya dan merasa tidak adil. Dewa tetap memihak malaikat maut karena melupakan kejadian itu, sementara dia terus mengingatnya 900 tahun ini. Lalu Goblin pergi. Si malaikat maut menangisi apa yang sudah dilakukannya dulu, meski dia tetap gak ingat dan hanya tahu dari penglihatannya dari Sanhi. Entah yang menunggu Goblin di rumah, disuruh Goblin berkemas agar mereka tinggal di rumah kakek Dokwa. Entah mengiyakan dan memilih menginap di rumah Sanhi. Malaikat maut yang kembali ke rumah merasa kesepian karena hanya tinggal dia sendiri. Sanhi curhat ke Entah di rumahnya. Kalau aku merasa ini adalah kehidupan keempatku, dan bertanya, bagaimana dengan Entah? Entah mengatakan dia akan senang kalau ini adalah kehidupan pertamanya, agar di kehidupan kedua, ketiga, dan keempat dia dapat bertemu lagi dengan si goblin. Si malaikat maut wanita didatangi Pak Jungwon dan diancam kalau kaulah yang menyerahkan ramuan itu, kau harus menyembunyikan keberadaanku dan aku menyimpan rahasiamu yang menggunakan kekuatan untuk alasan pribadi. Pak Jungwon ini tiba-tiba udah ada di restoran Sanhi dan menatapinya. Kemudian muncullah si malaikat maut dan mencekik Pak Jungwon. Malaikat maut bertanya, siapa namamu? Malaikat maut mencurigai kalau Pak Jungwon ini adalah si jiwa yang hilang, tapi Pak Jungwon ini bisa kabur. Sementara itu, si goblin mengingat kembali kenangan-kenangan dengan si malaikat maut dalam kesedihannya. Dia mengingat setiap kenangan yang indah bersama malaikat maut. Di kampus, Entah datangi malaikat maut yang bertanya mengenai pedang si goblin. Entah pun menggambarkannya. Lalu malaikat maut meminta Entah untuk memberikan cincin hijau ini pada Sanhi. Malaikat maut bilang mungkin Sanhi tidak akan mengingatnya. Tapi ternyata si Sanhi tetap ingat malaikat maut. Padahal kan udah dihipnotis untuk melupakan malaikat maut. Sanhi mendatangi goblin dan mendukungnya apapun yang akan goblin lakukan. Dia berjanji akan hidup bahagia kali ini. Tiba-tiba malaikat maut didatangi oleh tim audit. Malaikat maut dinyatakan bersalah karena menggunakan kekuatan dengan alasan pribadi, menghipnotis, menyerahkan kartu kematian Entah, dan hal-hal lainnya. Malaikat maut dihukum atas pelanggaran beratnya, yaitu ingatannya dikembalikan. Dia harus menghadapi dosa-dosanya dulu. Malaikat maut mengingat setiap kenangannya dulu, bagaimana kehidupannya yang hancur, menderita, kesepian, dan merasa gak ada yang mencintainya setelah kematian Kim Son. Pak Jungwon terus menyuruh minum ramuan yang dikatakan kalau itu adalah obat. Raja tetap meminumnya meski tahu ramuan itu adalah racun yang akan membunuhnya secara perlahan. Raja yang kesepian melukis gambar ratu dalam kesedihan. Lalu suatu hari menerima pakaian yang digunakan ratu saat kematiannya, dan raja menangisi itu. Raja yang dalam penderitaannya itu dalam kesedihannya berjalan, menanyakan kepada siapa dia harus memberi pakaian dan cincin itu. Tiba-tiba, di antara rakyat yang membungkuk hormat, ada seorang nenek yang meminta cincin yang indah itu. Ternyata, nenek ini adalah si dewa. Lalu, raja membuang pakaian ratu yang tidak berpemilik ke dalam api, dalam kesedihannya yang amat dalam. Saat diberi ramuan lagi oleh pelayan wanita yang sudah menjadi malaikat maut, raja mengeluh, rakyat, pelayan, istri, semuanya. Gak ada satu orang pun yang mencintainya
bahkan dirinya sendiri. Lalu meminta lebih banyak ramuan. Dia akan mengakhirinya sendiri hari ini. Dia tahu apa isi ramuan itu. Si pelayan pun kaget. Ternyata dosa terbesar si malaikat maut adalah mencabut nyawanya sendiri. Si malaikat maut menangis sejadi-jadinya, mengetahui kalau dia adalah raja yang membunuh orang-orang itu, dan raja yang membunuh dirinya sendiri. Di rumah si Goblin bertemu malaikat maut yang melihat lukisan ratu. Goblin memarahi si malaikat maut. Malaikat maut mengatakan kalau dia ingat semuanya, kalau dia adalah raja. Dia membunuh semua orang itu, dan dia membunuh dirinya sendiri. Goblin dengan amarahnya mengatakan, "Benar, kau membunuh dirimu sendiri, meski semua orang melindungimu." Sanhee tahu, saat Pak Jungwon menyebut Kim Sin, maka selanjutnya adalah Kim Son. Pak Jungwon akan terus menekan raja. Untuk itulah, Kim Son memilih mati. Malaikat maut menangis dan meminta Goblin untuk membunuhnya. Goblin pun pergi dan mengatakan, "Kalau kali ini pun kau akan mengabaikan dirimu." Di restoran, Enta dan Sanhee saling curhat mengenai si Goblin. Tiba-tiba, Enta melihat Pak Jungwon dalam restoran, tapi Sanhee nggak bisa ngelihat apa-apa. Enta berusaha melindungi Sanhee dan menyuruhnya mengambil pemantik. Tiba-tiba, Pak Jungwon hendak menyerang. Enta berbalik dan melindungi Sanhee, dan tanda lahir Enta bersinar. Saat pulang ke rumah Sanhee, Enta meniup korek dan memeluk Goblin yang sudah hadir di sana. Goblin melihat tanda lahir Enta nyaris hilang. Goblin mengatakan kalau dirinya dan malaikat maut sedang bekerja sama untuk menjawab pertanyaan si dewa. Sementara di rumah, malaikat maut menulis pernyataan soal Pak Jungwon sebagai jiwa yang hilang. Terus berhasil lolos saat bertemu malaikat maut, lalu menyerahkan dokumen itu pada temannya agar segera diproses karena malaikat maut sedang diskors. Teman malaikat maut itu menyerahkan kartu kematian Enta yang adalah seminggu lagi. Di rumah, Enta yang melihat tanda lahirnya memudar, mengingat perkataan Pak Jungwon soal Enta yang akan dibereskan selanjutnya. Malaikat maut bertemu Goblin untuk menyerahkan kartu kematian Enta. Sebelum pergi, Goblin mengatakan kalau sasaran Pak Jungwon adalah Sanhee. Jadi kali ini, malaikat maut harus melindungi Sanhee. Malaikat maut bertanya, kenapa saat itu Goblin terus maju, padahal tahu akan mati? Goblin menjawab, kalau raja terdahulu menjaga dirimu dengan mengabaikanmu. Raja sebelumnya, kakak tirimu, Kim Son, dan diriku, kami semua menyayangimu. Saat diberi pedang itu, Kim Sin berharap diberi perintah agar memenggal Pak Jungwon. Tapi ternyata pedang itu malah menancap di dadanya. Saat hendak pergi, Goblin menyadari sesuatu soal pedang itu. Ternyata tujuan pedang itu memanglah demikian, untuk menyerang Pak Jungwon. Akhirnya terjawablah pertanyaan si dewa yang ada di dalam dokwa. Di rumah, Sanhee menangis mengingat pertemuan pertamanya dengan malaikat maut. Ternyata malaikat maut terus mengikuti dan melihat Sanhee berangkat kerja, di restoran, pulang kerja, di jembatan. Tapi ternyata Sanhee menyadari hal itu. Lalu bertanya, kenapa kau mengikutiku, Kim Mo-bin? Malaikat maut kaget. Ternyata hipnotis malaikat maut tumpang tindih. Malaikat maut menghipnotis Sanhee untuk hanya mengingat setiap kejadian yang menyenangkan dan melupakan malaikat maut. Tapi Sanhee menganggap setiap kenangan bersama malaikat maut menyenangkan. Jadi, bagaimana dia bisa melupakannya? Sanhee mengembalikan cincin hijau itu dan mengatakan, kali ini mari benar-benar putus. Goodbye, Paduka. Kemudian Sanhee pergi. Malaikat maut menatap kepergian Sanhee dengan kesedihannya yang amat dalam. Di belakang restoran, anak kecil yang biasa ditolong Enta diganggu lagi oleh temannya. Terus anak ini bilang, kekuatan angin. Tapi malah diledek karena menganggap kalau anak kecil itu gila. Tapi anak kecil itu melakukannya lagi. Tiba-tiba keluar angin yang menghempaskan sampah. Mereka pun kaget dan kabur. Ternyata itu adalah ulah Goblin
yang mengajak Entak untuk kencan. Mereka pun pergi kencan, masak bersama, membaca buku bersama, beromantis ria bersama. Lalu, Goblin memberi surat kontrak yang pernah ditulis Entak dan saling menyimpan satu-satu. Di rumah, Goblin menatapi surat kontrak itu dengan sangat sedih dan menangis, mengingat setiap kenangan bersama Entak. Pertemuan pertama, kenangan saat Entak mengatakan membutuhkan Goblin, kenangan di Kanada, dan lainnya. Goblin menangis terseduh-seduh. Sementara itu, Dokwa yang tertidur saat bekerja dibangunkan oleh manajernya. Goblin melihat itu dan mengatakan akan merindukan Dokwa. Goblin juga mendatangi Sanhee dan melihatnya dari jauh, berharap Sanhee bahagia kali ini. Lalu menjemput Entak di kampus. Goblin meminta bantuan pada Entak soal Pak Jungwon. Entak pun mengiyakannya. Mereka pergi ke atap gedung yang tinggi. Goblin akan menelepon Entak. Saat itu, Entak harus memanggilnya. Goblin pun pergi, tapi balik lagi, lalu mencium Entak. Entak merasa itu hal aneh dan menyadari sesuatu. Goblin pun pergi mencari Pak Jungwon. Saat bertemu, Pak Jungwon kabur. Entak yang di atap gedung mengingat kenangan bunga buckwheat yang diberi Goblin. Saat itu, Entak menyadari sesuatu. Ternyata Pak Jungwon kabur mendatangi Entak, tapi Entak nggak bisa melihatnya. Entak menyadari Pak Jungwon menunggu selama itu, menunggu tanda lahir Entak hilang, agar bisa merasuki tubuh Entak dan mencabut pedang itu, karena Goblin nggak mungkin melukai Entak. Goblin menelepon Entak. Entak pun memanggil Goblin. Tiba-tiba, Pak Jungwon pun merasuki Entak, mendekati Goblin dan berusaha mencabut pedangnya. Tapi, malaikat maut datang dan menyebut nama Pak Jungwon. Sebagai hantu, Pak Jungwon harus datang terhadap panggilan malaikat maut. Entak yang pingsan dipegang tangannya oleh Goblin agar tetap memegang pedang itu dan mencabut pedang itu, lalu menebaskannya pada hantu ini. Lalu, binasalah si hantu ini. Malaikat maut pun menangis, karena Goblin mengatakan, akhirnya aku bisa mengabarkan kematianku dengan berani. Entak yang tersadar dan melihat hal itu menangis, kemudian memeluk Goblin. Entak menangis terisak-isak. Goblin berjanji akan datang saat salju pertama turun. Dia akan memohon pada dewa untuk mengizinkannya melakukan itu. Entak menangis dan mengatakan bahwa dia mencintai Goblin. Goblin pun juga mengatakan kalau dia mencintai Entak sudah sejak lama. Lalu Goblin menangis dan perlahan menjadi abu berwarna api yang habis menghilang. Entak pun menangis sangat keras.